Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di antara semua wanita, darah pertama yang tumpah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah darah milik seorang wanita yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Bisa dikatakan bahwa Sumayyah binti Khayyat adalah seorang syahidah pertama yang memegang teguh prinsipnya untuk selalu berada di jalan Allah hingga ajal menjemputnya. Sumayyah binti Khayyat merupakan seorang hamba sahaya dari Abu Huzaibah bin Mughirah. Suatu ketika datanglah seorang pemuda yang bernama Yasir bin Amir Al-Kinani bersama dua orang saudaranya, Al-Haris dan Malik, dari Yaman untuk mencari saudara mereka yang sudah lama menghilang. Setelah letih mencari dan bertanya tentang keberadaan saudara mereka yang hilang namun tak mendapatkan hasil dan tak ada harapan untuk dapat bertemu dengan saudara mereka, maka pulanglah kedua saudara Yasir tersebut ke Yaman. Adapun Yasir sendiri tetap tinggal di Mekah karena negeri itu sangat menarik hatinya dan memutuskan untuk hidup di sana. Sebagai orang asing, Yasir menyadari ia harus mencari seseorang yang dapat menjaminnya dari kerasnya kehidupan di zaman yang berhukum dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, ia yang berkuasa. Tak ada tempat untuk orang yang lemah. Akhirnya Yasir menjadikan Abu Huzaibah bin Al-Mughirah sebagai saudara angkatnya. Abu Huzaibah yang melihat kebaikan sifat dan akhlak Yasir yang menarik hatinya, memutuskan untuk menjodohkan Yasir dengan budaknya, Sumayyah. Maka menikahlah budak Sumayyah dengan pemuda Yasir. Dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Ammar. Dan bertambah pula kebahagiaan mereka ketika Abu Huzaifah memerdekakan Ammar dari perbudakan. Setelah Abu Huzaifah meninggal, keluarga Sumayyah hidup di bawah perlindungan Bani Makhzum sampai Ammar menginjak dewasa, sementara Sumayyah dan Yasir memasuki usia tua. Kemudian datanglah masa diutusnya Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebenaran dari Allah dan mengeluarkan manusia dari gelapnya kesesatan yang menyelubungi kehidupan mereka. Berita tentang datangnya Nabi baru itu tak lepas juga dari perhatian Ammar bin Yasir. Kemudian dengan rasa penasaran ia mendatangi Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Arqam dan mendengar langsung wahyu yang diturunkan kepada beliau. Hatinya pun tertambat dan merasakan ketenangan yang tiada tara, yang menjadikan Allah membuka hatinya untuk memeluk Islam. Setelah membaca dua kalimat syahadat, ia langsung menemui ibunya, Sumayyah, dan menawarkan agama baru itu kepada ibunya. Gayung pun bersambut, hati wanita tua yang telah lama kosong itu pun disinari cahaya ilahi. Tanpa keraguan sedikit pun, begitu juga suaminya, Yasir, yang juga bersegera menyambut ajakan putranya untuk memeluk Islam. Sumayyah pun menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulainya sejarah yang agung bagi Sumayyah binti Khayyat yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam. Bahkan mereka mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir tidak menanggapinya melainkan dengan pertentangan dan permusuhan. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari jalan mereka. Mereka memaksa dengan cara mengeluarkan mereka ke padang pasir tatkala keadaannya sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang sangat berat. Akan tetapi tiada terdengar rintihan ataupun ratapan, melainkan ucapan Ahad, Ahad. Sumayyah binti Khayyat ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir, Ammar, dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah disiksa dengan kejam. Maka beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga."
Sumayyah binti Khayyat mendengar seruan Rasulullah SAW, maka beliau bertambah tegar dan optimis. Dengan kewibawaan imannya dan mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Begitulah Sumayyah binti Khayyat telah merasakan kelezatan dan manisnya iman, sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang remeh dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tagut yang zalim. Mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya, sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah binti Khayyat pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tatkala para janggut telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah binti Khayyat, maka musuh Allah Abu Jahal melampiaskan keberangannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya kepada Sumayyah binti Khayyat. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan suci bersih. Beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh baik dan mulia bagi kita dalam hal keberanian dan keimanan. Beliau telah mengerahkan segala yang beliau miliki dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-Nya. Mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi dari kedermawanan. Subhanallah, semoga kita kaum muslimin termasuk orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.